Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Eva Media Official. Jadi hari ini, menit ini, detik ini kita akan bahas tentang materi seputar Microsoft Excel. Kita akan bahas 10 soal materi Microsoft Excel atau spreadsheet, aplikasi pengolah angka yang dasar banget. Kalian yang masih mau belajar tentang Microsoft Excel, kalian harus tahu dulu dasar-dasarnya. Oke, next aja ke pembahasan soalnya. Di soal yang pertama ini ada lembar kerja di dalam program Microsoft Excel disebut. Aku kasih 3 detik buat kalian jawab pertanyaan ini sebelum aku kasih tahu jawabannya apa. Oke, 1, 2, 3. Aku anggap kalian sudah menyimpan jawabannya menurut kalian, versi kalian. Tapi jawaban yang benar itu adalah ya, sheet. Sheet adalah lembar kerja di dalam Microsoft Excel yang terdiri atas baris dan kolom yang membentuk sebuah tabel. Nah, gimana sih bentuk sheet itu? Nah, buat kalian yang sudah tahu Microsoft Excel pasti udah nggak asing lagi dong dengan sheet. Karena ketika kita buka Excel, yang pertama kita disuguhkan itu adalah sheetnya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jangan khawatir. Di sini aku kasih tahu gambarnya. Nah, ini adalah gambarnya, gambar sheet atau lembar kerja di dalam Microsoft Excel. Jadi yang benar itu adalah jawabannya yang C ya teman-teman, nomor 1 ini. Lanjut ke nomor 2. Pada lembar kerja masih dalam keadaan normal atau belum diedit atau default, Excel menyediakan sejumlah. Nah, pada saat kita pertama kali kita buka aplikasi Microsoft Excel, itu biasanya Microsoft Excel menyediakan, kita hitung ya, ada 1, 2, 3. Berarti jawabannya adalah yang A, ada 3 sheet. Ya, udah ketahuan nomor 3. Oke. Pertemuan antara baris dan kolom disebut, ya benar sekali teman-teman, sel. Sel adalah pertemuan antara baris dan kolom. Jadi jawabannya yang E ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Tombol penggulung layar ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Ini ke kanan ya. Kanan. Ini ke kanan, kiri, ke kanan. Adalah 1, 2, 3. Jawabannya adalah scroll bar. Scroll bar itu bentuknya kayak gimana sih teman-teman? Yuk kita lihat. Kita perbesar aja nih ya scroll bar. Nih, ini yang disebut dengan scroll bar nih teman-teman. Penggulung layar ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Ini ada yang disebut dengan vertikal dan juga ada yang horizontal. Tapi kan di sini soalnya itu adalah tombol penggulung layar ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Jadi adalah scroll bar. Lanjut ke soal berikutnya. Ya, udah dijawab lagi. Ya, benar sekali teman-teman, jawabannya itu adalah sel absolut yang A. Data dalam suatu sel jika dikopi ke arah kolom atau ke arah hasilnya tetap tidak berubah, maka isi data atau sel tersebut disebut dengan sel absolut. Sel absolut itu jika dikopi tidak akan berubah atau statis. Jadi apabila sel absolut itu dikopi ke sel lainnya, maka rumus tersebut tidak akan berubah. Biasanya tandai dengan lambang seperti ini teman-teman. Ingat ya teman-teman, kalau gini lambang seperti ini itu biasanya buat mengunci biasanya ada di F4. Biasanya kalau di dalam keyboardnya itu biasanya di F4, kalian tekan aja. Oke, lanjut next ke soal berikutnya.
Sekumpulan sel yang membentuk daerah segi 4 disebut sekumpulan sel yang membentuk segi 4. Aduh, anggap aja ini segi 4 gitu kan. Adalah ring. Ring adalah gabungan dari beberapa sel atau bisa juga diartikan gabungan dari beberapa kolom atau baris. Jadi ini disebutnya ini sel, teman-teman. Kalau yang bentuknya kayak gini nih, itu sel. Terus kalau sekumpulan sel itu disebut dengan ring. Jadi jawabannya adalah yang C. Next. Di bawah ini merupakan ring. Nah, tadi kita udah bahas ring. Ring itu merupakan sekumpulan dari sel antara baris dan kolom. Jadi di sini kita coba gambar aja ilustrasinya. Jadi ini disebutnya yang vertikal itu baris dan juga secara horizontal itu adalah kolom. Jadi antara baris dan kolom. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Kemudian fungsi VLOOKUP ini termasuk kategori, kalian bisa lihat aja di Microsoft Excel. Fungsi VLOOKUP itu adalah termasuk kategori lookup and reference. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut, fungsi max ini termasuk kategori. Fungsi max ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi. Jadi dia masuk kategori statistikal. Next, di bawah ini yang merupakan perintah untuk membulatkan suatu sel. Itu adalah E. Round. Round itu digunakan untuk membulatkan suatu sel. Kalau sum ini kita coba beda warna. Ini sum ini untuk menjumlahkan suatu sel. Kemudian kalau max ini untuk mencari nilai tertinggi, min untuk mencari nilai terendah, dan average ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Nah, buat teman-teman yang masih bingung dengan penjelasan ini sih, mudah-mudahan juga nggak bingung. Teman-teman bisa komentar aja di kolom komentar, atau teman-teman bisa lanjut ke playlist selanjutnya, yaitu ada playlistnya itu judulnya adalah Microsoft Excel, atau kalian bisa klik link yang aku taruh di description box ini. Dan juga jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe deh.